So you can expect that this additional tournament to be the most intensive so far with passionate and die-hard fans to attend. It will be exciting for edition of the tournament, and the sixth edition is under the Suzuki sponsorship. The group stage team play. Dampak timnas Indonesia tersingkir. Panitia AFF kehilangan cara agar pertandingan semifinal AFF tidak sepi. Dikatakan banyak yang pro kontra, stay out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengatakan salah sasaran kalau Shin Tae-yong diminta out usai kegagalan di ASEAN Cup 2024. Và có thể sẽ thấy ở Tân Thành Eru là một nhịp cầu tuyệt vời để các bạn hiện thực hóa giấc mơ được học tập, làm việc và định cư lâu dài tại nước Đức. Chúc các bạn thành công. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những phản ứng của truyền thông Indonesia khi phần lớn những tờ báo tại đây đều cho rằng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng của ông Shin Tae-yong là không. Media Vietnam sindir Timnas Indonesia yang jadi raja kartu merah di ASEAN Cup 2024. Dampak Timnas Indonesia tersingkir. Panitia AFF kehilangan cara agar pertandingan semifinal AFF tidak sepi. Piala AFF 2024 mengalami krisis besar. Tiket semifinal antara Filipina versus Thailand dan Singapura versus Vietnam tidak laku. Pelatih Filipina, Albert Rocha, memohon supporter untuk mendukung timnya di stadion. Kondisi ini membuat Presiden AFF, Kev Samet, stres dan sakit. Ia mengakui kerugian finansial besar akibat absennya Indonesia dari semifinal. Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis pendukung terbesar di Asia Tenggara. Panitia pelaksana menawarkan insentif seperti potongan harga tiket 50%, merchandise eksklusif, dan undian berhadiah untuk menarik supporter. Namun, langkah ini dinilai sebagai upaya panik dari AFF. Keputusan kontroversial wasit asal Jepang, Koji Takasaki, dalam laga Indonesia versus Filipina memicu kritik tajam dari supporter ASEAN. Banyak pihak menilai bahwa Piala AFF kehilangan integritas dan sportivitas. Presiden FIFA dan AFC turun tangan untuk mengusut dugaan mafia bola. Mereka mengancam akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran. Beberapa federasi sepak bola negara peserta, seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia, mempertimbangkan untuk hengkang dari AFF jika masalah integritas tidak diselesaikan. Ancaman boikot ini dapat memperburuk citra Piala AFF dan mengancam keberlangsungan turnamen. Presiden AFF Kev Samet mengakui bahwa absennya Indonesia membawa dampak besar secara finansial dan popularitas turnamen. Supporter Indonesia dikenal loyal dan ramai dalam setiap laga. Kerugian finansial yang dialami AFF diprediksi mencapai jutaan dolar AS akibat penjualan tiket yang jauh dari target, minimnya sponsor baru, dan pengurangan jumlah penonton. Panitia pelaksana berupaya menarik perhatian publik dengan berbagai strategi, termasuk penurunan harga tiket dan acara hiburan. Namun, langkah ini belum menunjukkan hasil signifikan. Piala AFF 2024 semakin kehilangan gengsi karena keputusan kontroversial dan ketidakpuasan supporter. Apakah AFF bisa memulihkan citranya? Selain itu, keputusan kontroversial wasit juga memicu protes dari supporter ASEAN. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut mencederai nilai sportivitas dan keadilan. Presiden AFF harus segera mengambil tindakan untuk memulihkan citra Piala AFF dan menjaga integritas turnamen. Kegagalan ini dapat mempengaruhi masa depan sepak bola Asia Tenggara. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengatakan salah sasaran kalau Shin Tae-yong diminta out usai kegagalan di ASEAN Cup 2024. Pasca kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, banyak desakan untuk Shin Tae-yong agar out.
Terutama di media sosial, mulai menggema permintaan agar Shin Tae-yong meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji menyatakan salah sasaran bila Shin Tae-yong diminta out setelah gagal di ASEAN Cup 2024. Kecuali di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berhasil, silakan saja, kata Sumarji dilansir dari wawancara di Nusantara TV pada Senin, 23 Desember 2024. Tapi kalau gara-gara kegagalan di Piala AFF 2024 menggema STY out itu langsung salah sasaran, tambahnya. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap akan dievaluasi pasca ASEAN Cup 2024. Namun evaluasi yang dimaksud adalah soal teknis permainan, pemilihan pemain dan bukan mengenai nasib keputusan out atau tidak. Evaluasi itu kan permainan, taktik, pemanggilan pemain dan lain-lain, kata Sumarji. Pak Ketum Erick Thohir juga sudah menyampaikan itu juga kepada saya. Kita harus tahu, dari awal tidak ada target untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebenarnya sudah berulang kali saya menjawab itu salah alamat dan tidak tepat, tambahnya. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan Shin Tae-yong akan tetap dievaluasi sesuai kontrak yang berlaku. Pasti dievaluasi, Shin Tae-yong, kata Erick Thohir saat ditemui wartawan termasuk Bola Sport.com. Orang Coach Nova, Coach Indra juga dievaluasi. Di kontraknya ada kok pelatih wajib dievaluasi, tambahnya. Saat ditanya apakah ia kecewa dengan hasil yang ditorehkan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, Erick mengaku tidak akan menyalahkan pelatih asal Korea Selatan itu. Saya nggak bisa bicara per game, ujarnya. Saya harus evaluasi semua. Nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, tambahnya. Media Vietnam sindir timnas Indonesia yang jadi raja kartu merah di ASEAN Cup 2024. Salah satu media asal Vietnam, Soha, turut menyoroti status timnas Indonesia yang kini menjadi tim dengan kartu merah terbanyak di ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, hanya timnas Indonesia yang mengantongi kartu merah selama babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong tercatat menerima 2 kartu merah. Kartu merah pertama diterima Marcelino Ferdinand pada saat timnas Indonesia melawan Kamboja di Stadion Manahan, 12 Desember 2024. Muhammad Ferrari menjadi pemain kedua timnas Indonesia yang mendapat kartu merah. Pemain berposisi sebagai bek itu diganjar wasit kartu merah ketika memperkuat timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan, 21 Desember 2024. Dalam hal ini, Soha menilai status kartu merah terbanyak semakin mencoreng nama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga menorehkan catatan buruk setelah gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda gagal bersaing di grup B dan hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan raihan 4 poin dari 4 laga. 2 tim yang lolos dari grup B ada Vietnam dan Filipina. Vietnam menjadi juara grup dengan raihan 10 poin. Filipina mengunci posisi kedua dengan raihan 6 poin. Tak hanya tersingkir, kesan buruk juga ditinggalkan tim Indonesia di turnamen tersebut karena tak tertandingan dalam hal kartu merah. Secara spesifik, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mendapat kartu merah di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024, bahkan sudah 2 kali menerimanya, tulis Soha. Meski begitu, timnas Indonesia rupanya bukan menjadi tim yang paling banyak melakukan pelanggaran. Timnas Indonesia tercatat melakukan 52 pelanggaran selama babak penyisihan grup. Angka tersebut kalah dengan miliki Filipina yang melakukan pelanggaran sebanyak 54 kali. Filipina juga menjadi negara yang diganjar kartu merah terbanyak yakni 10 kartu.